Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Terdapat beberapa lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal atau yang lebih dikenal dengan bursa efek adalah lembaga yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Dan dana dari pasar modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang sifatnya juga jangka panjang, seperti pembangunan pabrik baru. Selanjutnya, terdapat fungsi dari pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, atau premi, dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, kontribusi, atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur. Perusahaan asuransi juga bekerja dengan cara menyatukan resiko dari sejumlah pemegang polis asuransi. Terdapat 4 produk asuransi. Yang pertama, produk asuransi kerugian. Yang kedua, produk asuransi jiwa. Yang ketiga, produk asuransi kerugian dalam program asuransi sosial. Dan yang keempat, produk asuransi jiwa dalam program asuransi sosial. Mengapa seseorang mengikuti asuransi? Alasan seseorang mengikuti program asuransi adalah sebagai bekal atau tabungan di masa depan, seperti mengikuti asuransi pendidikan ataupun asuransi sosial, serta untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh kasus: Andi memiliki sebuah rumah di daerah Bandung. Rumah tersebut sangat luas dan indah. Suatu hari, rumah tersebut mengalami kebakaran. Andi merasa sedih. Namun, rumah Andi telah diasuransikan, yaitu melalui asuransi kerugian. Oleh karena itu, rumah Andi masih bisa diperbaiki. Selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau sebuah perusahaan kepada para pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan di hari tua. Lembaga ini khusus mengurus dana pensiun yang sumber dananya diperoleh dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu usaha milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai untuk terhindar dari praktik peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar seperti adanya rentenir. Nah, di sini terdapat barang-barang berharga yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian. Seperti contohnya adalah
perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik, barang tekstil, dan barang-barang pecah belah yang masih bernilai ekonomis tinggi. Pinjaman, Pegadaian juga dapat memberikan pelayanan untuk jasa taksiran barang berharga, jasa penitipan barang berharga, dan jasa pemberian kredit pada karyawan. Berdasarkan penjelasan lembaga keuangan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank, keduanya merupakan sama-sama lembaga yang mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan, yang membedakan di antara keduanya yaitu, yang pertama, lembaga keuangan bank kegiatannya lebih lengkap dari mulai menghimpun dana, menyalurkan dalam bentuk kredit, serta pelayanan kegiatan jasa lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya difokuskan pada salah satu jenis kegiatan saja. Yang kedua, lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjangka. Sedangkan, lembaga keuangan non-bank tidak diizinkan menghimpun dana dari kegiatan tersebut. Nah, selain dari itu, yang membedakan lembaga keuangan bank dan non-bank yaitu jika lembaga keuangan bank dapat menciptakan uang viral sehingga mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. In the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute rogue wave and you niggas no fair. When I hit 'em every time I see it big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas or a tool. I'm a cool with my youngest no boo. When I was bringing this cage, you fuckers fucking gang affiliated with nothing but my name. Man, I don't give a fuck about a motherfucking pole. I'ma pull up with that stick and hit your mother.